Sejarah Pangandaran. Pada awal desa Pananjung, Pangandaran ini dibuka dan ditempatin oleh para nelayan dari suku Sunda. Penyebab datang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung. Tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang dasar laut Tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Disinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa Sundanya disebut andar. Setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran berasal dari dua buah kata pangan dan daran, yang artinya pangan, makanan, dan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang. Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu, di samping daerah itu terdapat tanjung. Di daerah ini pun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa Sunda Pangnanjung, Nanjungna, paling subur atau paling makmur. Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan sejaman dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putrapinggan sekitar abad ke Masehi. Setelah munculnya Kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor, nama rajanya adalah Prabu Anggalarang, yang salah satu versi mengatakan bahwa beliau masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama Kerajaan Galuh Pangauban. Namun sayangnya Kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para bajak laut, karena pihak kerajaan tidak pernah menjual hasil bumi kepada mereka. Karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam kondisi paceklik gagal panen. Pada tahun 1922, pada zaman penjajahan Belanda oleh Y. Everen, Presiden Priangan, Pananjung dijadikan taman baru. Pada saat melepaskan seekor banteng jantan, 3 ekor sapi betina, dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga, maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 hektar. Pada tahun 1961, setelah ditemukannya bunga Rafflesia padma, status menjadi berubah cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi pada tahun 1978, sebagian kawasan tersebut seluas 37,70 hektar dijadikan taman wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitar sebagai cagar alam laut
hektar, sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1.000 hektar. Perkembangan selanjutnya berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 104 KPTS strip Romawi 2 1993, pengusahaan wisata TWA Penanjung Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat. Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis kebagian Kemangkuan Hutan Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 mendasari lahirnya Kabupaten Baru atau DOB yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 November tahun 2012. Kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Samsudin pada tanggal 17 November tahun 2012. Maka Pangandaran resmi menjadi Provinsi Jawa Barat dalam Undang-Undang Nomor 21/2012 disebutkan Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis yang terdiri Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkap Lancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih.